Swastiastu. Nggih. Jari umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada atas kehadiran Bapak DPL Banjar beserta staf, juga Bapak Terbekal Desa Pedawa, dan juga Bapak BPD Desa Pedawa, dan juga sekaligus staf pengurus dan anggota kelompok tani ternak Jaya Mekar Desa Pedawa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Terbekal Desa Pedawa, yang terhormat Pak Dokter selaku DPL Desa Pedawa, yang terhormat Ketua BPD Desa Pedawa, yang terhormat DPL Bencari yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya jangan kurang panganjari umat. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Terbekal Desa Pedawa, yang kami hormati juga Bapak Ketua BPD sudah berkenan hadir walaupun ulangnya sangat-sangat mendadak, tapi beliau masih bisa menyempatkan waktu nih untuk datang pada pertemuan hari ini. Yang juga yang hormati Bapak Ketua Tani Kelompok Jaya Mekar beserta pengurus dan anggota. Mungkin sebelum yang ngaturang sukses banget niki di hari ini, kelompok niki bisa melaksanakan pengukuhan kelompok nih secara resmi, walaupun kelompok ini sudah beberapa bulan yang lalu berdiri dan sudah disahkan secara definitif oleh Pak Mekel, tetapi hari ini pengukuhan secara resmi bisa bertatap muka dengan Bapak anggota kelompok tani ternak Jaya Mekar. Oke, mungkin sebelumnya yang sudah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota kelompok beserta pengurus, mungkin tidak banyak yang sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin pesan kami selaku penyuluh pertanian di Desa Pedawa, kelompok Jaya Mekar ini merupakan kelompok tani ternak yang baru. Mudah-mudahan nantinya kelompok niki bisa berkembang sesuai harapan Bapak, karena Bapak membentuk kelompok, Bapak yang akan merasakan dari, oleh, dan untuk Bapak sendiri bagaimana nanti bisa meningkatkan pendapatan penghasilan dari peternakan. Apalagi kelompok Bapak niki di tahun ini 2020 mendapatkan bantuan pupuk unit pengolahan pupuk organik. Nah, kelompok niki sekaligus yang laporkan kepada Pak Mekel dan Pak Ketua BPD, di tahun ini kelompok niki mendapatkan bantuan dana pupuk sebesar 200 juta, di mana dana tersebut dipergunakan untuk membeli sapi sebanyak 8 ekor, membuat kandang koloni, membuat rumah kompos, pembelian sepeda motor roda 3, dan pembelian mesin pencacah, mesin apu, alat pengolahan pupuk organik. Nah, mudah-mudahan harapan kami kelompok niki menjadi berkembang nantinya tidak hanya sekedar sebagai kelompok merpati Pak uning kelompok merpati Pak. Ya, kelompok merpati benten bantuan bareng deket ya, saya ada bantuan bubar gitu. Panten kenten Pak. Saya harapkan kelompok niki kelompok sejati Pak. Karena di kelompok yang kategorikan ada 3, kelompok sejati, kelompok perbati, kelompok merpati. Kalau kelompok sejati, walaupun tidak ada bantuan, tetap aja kelompok ini berkembang. Pertemuannya kan setiap bulan, kegiatannya wendang kelompok sejati Pak. Apalagi makin ada bantuan Pak, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan
termasuk KWT, termasuk Subak juga. Dari sekian itu memang tidak semua bisa maksimal berjalan kelompok ini. Mungkin ada beberapa kelompok yang adem ayem, tapi masih ada pertemuan. Ada kelompok yang semangat ya. Nah, mudah-mudahan kategori di kelompok Jaya Mekar, kelompok ini tetap seperti kelompok sejati. Kalau kelompok pedati, tundene mari menjalan Pak nih. Ya pedadi ini kan kebun ini langkat mari banyak menjalan Pak nih. Benjangan misalnya tidak ada PPL pun, nih. Kalau misalnya tiang tidak bisa rutin tiap minggu meriki, tanpa tiang juga Bapak harus tetap berjalan ya. Nih. Apalagi tiang mungkin sering meriki, Bapak harus tetap semangat. Ya. Kalau kelompok merpati tadi tiang udah sampaikan. Benten bantuan cara kedis darah nih Pak nih, sambuin makanan ke Pak, kejang telah makanannya hilang gitu. Nih. Apa genten Pak nih? Kelompok ini panten kelompok merpati. Ya, setelah ada bantuan bubar Pak. Sing berjalan kelompok ini. Tapi Astungkare kelompok-kelompok yang ada di desa Pedaul yang sudah mendapatkan bantuan baik dari APBN, APBD 1 maupun APBD 2 semua berjalan dengan lancar. Salah satu contoh si mantri yang ada di desa Pedaul ya sesuai dengan harapan walaupun tidak maju pesat nih, minimal sapinya yang ada di kandang tetap terjaga nih. Dan kita jangan melihat yang jelek Pak nih, di desa lain kadang-kadang sampai juga sapinya tidak ada, terus baru berapa tahun berjalan tanahnya diambil oleh pemilik nggih digusur gitu. Nah, dia harapkan kelompok niki tetap berjalan dan dia harapkan juga lokasi yang dijadikan apo niki nggih, pupuk unit pengolahan pupuk nanti buat perjanjian dengan pemilik tanah. Nggih, hitam di atas putih. Nggih, bila perlu Pak Mekel yang menandatangani ada materai. Nggih. Silahkan rembukan karena sebelumnya yang sudah rembukan Pak Mekel sama Pak Ketua BPD, pemilik tanah Pak Manon sudah merelakan tanahnya dan perhitungannya sudah ada. Cuma dia harapkan ada hitam di atas putih Pak nih. Yang tawang manipuan bu maju kelompoknya Pak nih, maju pengen perjanjiannya sing sesuai dengan harapan nih. Yang itu terjadi kecemburuan gitu nih. Makanya harus ada hitam di atas putih. Kengken perjanjiannya berapa kontrakannya setiap tahun apa nanti setelah berkembang baru dihitung. Nanti silakan di kelompok yang mengatur. Diharapkan nanti Pak Mekel dan Pak Ketua BPT ikut juga membimbing kelompok niki karena kelompok niki baru berapa bulan. Memang ini kelompoknya bukan dari kelompok yang mengusulkan, tetapi memang niki mungkin ada channel link ke pusat sehingga kelompok niki bisa mendapatkan bantuan dana pupuk. Untuk di Kecamatan Banjar tahun ini ada 2 kelompok yang mendapatkan dana pupuk, Desa Pedau dan Desa Kaliasem. Dan bantuan tahun niki juga rencana Desa Pedau mendapatkan bantuan ternak kambing dari APBN, kelompok Catur Karya dan kelompok tani ternak Damar Amerta. Damarta di Dusun Asah, ketuanya Pak Wayan Wikrama itu akan mendapatkan bantuan kambing dari pusat. Dan rencananya 2 minggu yang lalu di dropping, tapi karena kendala SKKH di provinsi belum selesai, jadinya dropping ternak kambing ditunda. Hanya menunggu aja Pak Mekel. Dan patut disyukuri kelompok ataupun masyarakat Pedau saat ini mungkin sudah sebagian besar nih yang berdiri kelompoknya sudah mendapatkan bantuan, walaupun ada beberapa juga kelompok yang memang sudah lama berdiri di tahun 2004, 2005 sampai 2007 ada yang belum mendapatkan bantuan. Nanti kedepannya mudah-mudahan nanti bisa merata kelompok-kelompok yang sudah lama berdiri bisa nanti mendapatkan bantuan. Tentu tidak hanya mengusulkan dari bawah, mungkin kelompok-kelompok tersebut bila ada link ke pusat, ada mungkin dewan bisa nanti kerjasama nih. Mudah-mudahan sebagian besar kelompok niki mendapatkan bantuan. Dan dia harapkan juga kelompok niki nanti tetap koordinasi dengan ketua Gapokan, karena dia harapkan nanti kelompok-kelompok yang sudah berdiri bisa bergabung di dalam Gapokan, gabungan kelompok tani ternak. Karena sekarang yang sudah bergabung di Gapokan ada 25 kelompok tani ternak. Sehingga nanti Bapak
bila kekurangan dana, karena di Gapoktan di tahun 2010 sudah mendapatkan dana puak. Dana puak itu dananya 100 juta. Itu bisa dipergunakan oleh masing-masing Poktan untuk menambah modal usaha. Nanti diharapkan Bapak bagaimana koordinasinya dengan ketua Gapoktan, bisa Bapak masuk ke dalam Gapoktan, mekanismenya ikut bergabung, nanti silahkan di Gapoktan nanti rembukan. Nah, mungkin tidak banyak yang sampaikan karena dia akan terus berkelanjutan, dan dananya ini sudah cair Pak Mekel sebesar 70%, 140 juta, dan tadi yang sudah dapat rembuk mulai hari Senin katanya meruak nih, mulai bekerja dan kerjasama dengan toko bangunan yang ada di Kalibubuk, karena dia yang sanggup nanti diajak kerjasama untuk pembuatan SPJ. Karena terus terang nanti pembuatan SPJ harus ada nota sesuai dengan realnya, ada nota sesuai dengan RAB. Sudah kerjasama dengan Gunung Sari ya, toko bangunan Gunung Sari yang ada di Kalibubuk, sama dengan yang di Kaliasan. Nah, mudah-mudahan kelompok niki tetap berjalan dan targetnya diusahakan akhir November harus sudah selesai. Kita harapkan nanti lebih banyak swakelola, swadaya pengerjaannya. Karena kalau mengandalkan upah tenaga kerja, yang pasti yakin niki akan minus dana 200 juta. Dan dilihat dari nilainya banyak Pak nih. Nanti setelah dibelikan bahan bangunan, setelah dibelikan yang lainnya, yang takutkan nanti minus. Jangan sampai nanti anggota kelompok satu di tengah jalan macet, nanti yang kena kita semua, Pak Mekel, yang sendiri selaku penyuluh dan koordinator dan dinas juga akan sangat mengecewakan. Makanya harus banyak swakelola, gotong royong pengerjaannya. Bila nanti ada sisa baru dinilai atau diupahkan tenaga kerjanya, walaupun hanya 10.000 misalnya per hari gitu nih. Tapi dia harapkan nanti lebih banyak gotong royong. Jangan melihat upah dulu. Gotong royong, yang harusnya gotong royong berbanyak, misalnya ngajang bahan ke dalam, gotong royong banyak orang. Kalau dalam pengerjaannya harus banyak orang, silakan. Tapi dalam pengerjaan selanjutnya mungkin bisa dibuatkan jadwal pijat, berapa orang yang ikut, sehingga yang lainnya anggota yang masih ada kesibukan bisa cari konten pengasihan yang lain nih. Nah, ini yang saya harapkan. Mudah-mudahan harapan kita bersama kelompok niki tetap ajak, kita akan kawal betul niki kelompok niki. Mudah-mudahan nanti kelompok niki bisa nanti kita jadikan percontohan nih di Desa Pedawe. Misalnya kalau ada evaluasi dari kabupaten, yang pasti akan ajukan kelompok niki. Harus siap Pak nih. Siap Pak? Siap. Suksema niki. Mungkin niki mantan yang sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih bahwa Pak sudah bisa hadir semua. Pak Mekel, Pak Ketua BPD sudah ikut menyaksikan pengukuhan kelompok pada hari ini di Dusun Misakan Desa Pedawe. Kurang lebihnya tiang tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om. Yang hormat Bapak KPL Desa Pedawe, yang hormati juga Bapak Kepala Desa Pedawe, dan juga ketua dan pengurus anggota kelompok Jaya Anak Jaya Mekar Raja di Kesejahteraan yang kami hormati pula. Pertama kami mohon permakluman dulu karena mungkin lama menunggu kehadiran kami, karena terus terang saja setelah kami dihubungi lewat kopi, kebetulan juga kami tidak ada kegiatan karena kami ingin juga menghadiri pengukuhan kelompok anak Jaya Mekar di Misakan. Nah, jadi sesuai dengan apa yang telah dipaparkan tadi oleh Bapak PPL bahwa pada hari ini pengukuhan kelompok ternak Jaya Mekar
Nah tadi sudah banyak diberikan itu masukan, bimbingan, pembinaan terkait dengan berdirinya kelompok ternak. Memang apa yang disampaikan tadi oleh Bapak PPL, dulu kami juga pernah sebagai ketua BPD tahun 2007 sampai 2013. Memang di Pedawe ini berdiri kelompok ternak itu sangat menjamur. Memang apa yang disampaikan memang oleh Bapak PPL itu sekitar 30, malahan dulu lebih kadang-kadang kelompok ternak yang ada di desa Pedawe. Nah, tetapi besar juga harapan kami selaku ketua BPD merupakan wakil dari masyarakat di desa Pedawe. Berdirinya kelompok ternak ini mungkin sudah didasari niat dari Bapak Ibu selaku kelompok ternak untuk membentuk suatu kelompok. Yang kami harapkan tadi seperti apa yang dibicarakan tadi oleh Bapak PPL, jangan hanya berniat membentuk kelompok hanya untuk menerima bantuan saja. Itu yang kami harapkan. Karena pengalaman kami melihat kelompok-kelompok ternak di Pedawe, dia semangat membentuk kelompok di saat dia menerima bantuan saja atau mungkin akan mencari bantuan, dia semangat. Sedangkan setelah bantuan itu cair, kemudian tentang pengelolaannya pun kadang tidak begitu bagus manajemennya, akhirnya bantuan itu tidak ada ujung pangkalnya, termasuk kelompok pun itu hanya tinggal papan nama. Itu yang terjadi di Pedawe. Memang sih ada beberapa kelompok yang ada di Pedawe ini sedang bagus, berjalan bagus, tetapi menurut pemantauan kami kebanyakan hanya papan nama saja. Nah, sedangkan termasuk sebenarnya Gapoktan sudah ada. Sebenarnya peluang Gapoktan untuk maju di desa Pedawe ini sangat bagus sebenarnya. Tetapi kembali dengan pengelolanya atau pengurusnya, termasuk manajemennya. Kalau misalnya pengurus kemudian manajemen bagus, otomatis kelompok atau Gapoktan itu akan bagus. Karena dengan beberapa tahun ini di desa Pedawe ini sudah ada 4 simantri kalau tidak salah. Ada 4 simantri. Sebenarnya simantri itu dikelola oleh kelompok ternak. Kelompok ternak itu di bawah naungan Gapoktan. Jelas sebenarnya kalau bagus manajemen Gapoktan, pasti ada kontribusi ke Gapoktan dari pengelola kelompok ternak atau yang menerima bantuan, termasuk kelompok ini pun tadi sudah disampaikan oleh PPL akan menerima bantuan dan dananya sudah cair. Sebenarnya harus ada perjanjian dengan Gapoktan, pasti ada kontribusi ke Gapoktan karena Gapoktan itu adalah wadah kelompok ternak, kelompok poktan yang ada di Pedawe menjadikan satu yaitu Gapoktan, dan Gapoktan sudah ada kepengurusan, termasuk dana pun ada dikelola oleh Gapoktan. Nah, tetapi sampai saat ini karena kami juga baru sebagai ketua BPD baru 1 tahun, pas Oktober 2019 juga dilantik, baru 1 tahun. Memang menurut pemantauan kami Gapoktan di Pedawe ini masih jalan di tempat saja. Nah, jadi mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh PPL, kami juga berharap kepada PPL, mari kita bantu untuk memajukan Gapoktan yang ada di Pedawe lagi, atau mungkin kepada Pak Mekel juga, mari kita bersama-sama, mari kita bina kelompok atau Gapoktan dan poktan yang ada di Pedawe, sehingga tidak hanya papan nama saja, sehingga apa tujuannya seperti apa yang disampaikan oleh kelompok ternak tadi, tujuannya pasti untuk membentuk Gapoktan ini, untuk membentuk kelompok ternak ini jelas tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dari kelompok bersangkutan, termasuk secara luas taraf hidup masyarakat sebenarnya. Nah, tetapi itu kembali kepada kita selaku kelompok ternak. Kalau kita membentuk kelompok ternak dengan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup,
itu jelas usaha-usaha yang ada di kelompok itu harus ada dan harus berjalan. Apalagi ini sudah baru membentuk dan sudah mendapat bantuan, itu sangat bersyukur sekali sebenarnya selaku warga kelompok baru membentuk, sedangkan kelompok-kelompok lain sudah beberapa tahun dia membentuk tidak pernah tersentuh bantuan. Nah, ini mungkin karena punya link hubungan ke DPR, apalagi DPR pusat, karena DPR pusat dananya juga banyak, sehingga bantuan yang diberikan sebesar 200 juta itu betul-betul dikelola, terarah sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah, sehingga tidak ada permasalahan. Kemudian untuk kelanjutannya, apa yang sudah diberikan bantuan, sasarannya untuk apa, itu betul-betul dikelola, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Bapak Ibu membentuk kelompok bisa tercapai. Nah, jadi kami selaku Ketua BPD sangat mengharapkan sekali dengan adanya kelompok-kelompok di Bedawe ini mendapat perhatian dari pihak pemerintah, terutama diberikan bantuan, sehingga apa tujuannya dari kelompok untuk membentuk kelompok untuk meningkatkan taraf hidup itu bisa terwujud. Karena kami ketahui masyarakat di Bedawe ini masih banyak sebenarnya kalangan dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Nah, jadi tanpa kita berusaha dengan melalui kelompok itu akan sulit kita menerima bantuan secara pribadi. Nah, dengan bantuan itu akan diberikan oleh pihak pemerintah, yaitu melalui kelompok-kelompok. Baik kelompok apapun, sebenarnya kalau kita mempunyai suatu tujuan yang positif, mempunyai skill kreatif, pasti akan diperhatikan oleh pemerintah. Nah, tetapi sekali lagi harapan kami kepada kelompok ini, setelah menerima bantuan, harapan kami bantuan itu betul-betul dikelola oleh kelompok. Kemudian juga kepada pengurus, harapan kami ketransparannya kepada kelompok, sehingga tidak menyebabkan suatu permasalahan di saat menerima bantuan dari pihak pemerintah. Nah, juga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. selaku PPL di Bedawe, karena kami mengetahui beliau sangat rajin turun ke desa Bedawe, memberikan suatu pembinaan kepada kelompok-kelompok ternak, termasuk kelompok tani yang ada di Bedawe, sehingga masyarakat di desa Bedawe ini bisa menerima atau bisa menerima apa yang sudah diberikan oleh Bapak PPL terkait dengan kelompok ternak termasuk tani, sehingga masyarakat Bedawe bisa meningkatkan hasil dari berkelompok ternak termasuk juga sebagai petani, sehingga masyarakat Bedawe tidak seperti dulu selalu ketinggalan. Nah, jadi dengan Bapak PPL turun langsung ke desa, kemudian langsung ke rumah-rumah, ke kelompok-kelompok memberikan pembinaan, kita selaku warga Bedawe bisa menerima apa yang diberikan, bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh Bapak PPL. Sama-sama mengucapkan pangasdungkal Om Swastiastu. Yang saya hormati dari koordinator pertanian, yaitu Bapak Dr. Rawas selaku PPL di Bedawe termasuk jajaran ini. Yang saya hormati Ketua BPD, yang saya hormati Ketua Kelompok Tani Ternak Jaya Mekar, termasuk anggota semua yang telah hadir pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur pada di desa ini di Buase, karena atas perkenannya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pengukuhan Tani Ternak Jaya Mekar. Dan tentunya apa tadi penyampaian dari Bapak Dokter selaku PPL di sini, tentunya kita arahan beliau termasuk dari BPD terlalu banyak juga. Di sini saya cuma menambahi bagaimana nanti kegiatan semacam ini tentunya
itu dijalankan sesuai dengan mekanisme, aturan, termasuk kerjasamanya di mana, termasuk di dinas terkait, termasuk nantinya kita di sini kan memerlukan sebenarnya Ketua Gapoktan datang ke sini, tapi karena tidak datang, nanti mohon permakluman, termasuk kerjasamanya nanti dengan Gapoktan ini wajib. Dan hal-hal tersebut nantinya apapun permasalahan-permasalahan nanti ini harus di bawah naungan Gapoktan, sehingga apa koordinasi informasi nanti di induknya adalah Gapoktan, sehingga untuk pelaksanaan poktan yang ada di Bedawi ini bisa nantinya apapun pergerakan yang mungkin ada di dalam gabungan kelompok tani ternak atau Gapoktan itu nanti akan disosialisasikan, termasuk disebarluaskan ke poktan-poktan yang ada di Bedawi yang kurang lebih sekarang kan 25 Pak ya, yang sudah terdaftar. Dan mudah-mudahanlah kedepannya nanti apa yang Bapak inginkan, termasuk apa yang Bapak programkan di sini, mudah-mudahan bisa tercapai. Karena di sini saya merasa salut, bangga, karena dulunya mungkin di dalam perjuangan ini saya sering, karena Bapak ini yang selaku ketua hadir, termasuk datang ke rumah saya melakukan pendirian kelompok tani ternak, termasuk mengajukan proposal walaupun waktu itu belum disahkan, tapi dengan keaktifan proaktif termasuk mencari relasi saya akui, dan tentunya ini sekarang sudah terbukti realisasi Pak ya, kurang lebih 200 juta. Tahap pertama ini mungkin 1 juta Pak ya, 140 juta. Mudah-mudahan dana ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Dan itu juga saya sampaikan dengan proaktif, termasuk sudah realisasinya anggaran ini nantinya untuk kegiatan-kegiatan supaya tidak menyalahi prosedur, nantinya perlu berkomunikasi ke pihak terkait, termasuk mungkin nanti ke Bapak PPL karena dia aktif di sini, kebetulan juga beliau punya tanah di sini dan mungkin sering akan ke sini. Mudah-mudahan nanti langsung maupun tidak langsung, walaupun beliau seumpamanya jarang ke sini, tetap apa yang dia sampaikan untuk melaksanakan kegiatan seperti apa adanya. Dan tentunya untuk pengarahan-pengarahan itu tentunya kita kerjasama baik di koordinator di kecamatan, di pertanian, termasuk di kabupaten, bahkan ke provinsi, nantinya kita kerjasama. Mudah-mudahan dengan pendirian dari kelompok tani ternak ini nantinya bisa mengikuti jejak-jejak rekan yang lain, karena kita akui di Bedawi ini termasuk memang ada yang mungkin agak keterbelakang karena mungkin relasi hubungan tidak ada, tapi yang sudah punya hubungan relasi kita ketahui, kalau tidak salah Pak Simanti sudah di sini Pak ya. Mudah-mudahan nantinya bisa kita tambah lagi, termasuk kegiatan itu bisa melaksanakan program pemerintah, termasuk menunjang kesejahteraan masyarakat, termasuk nantinya pengangguran apa yang tadi disampaikan ketua di sini bisa menurun, termasuk ada kegiatan-kegiatan positif sehingga ada permasalahan-permasalahan yang timbul yang sifatnya di luar, termasuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut politis dan lainnya, mudah-mudahan tidak menimbulkan fanatisme yang berlebihan sehingga menimbulkan permasalahan, karena bapak-bapak sekarang sudah proaktif di dalam pelaksanaan kegiatan Gapoktan, sudah ada pekerjaan, sudah ada kegiatan, sehingga mudah-mudahan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya melakukan kegiatan yang negatif tidak terjadi. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman seperti yang dulu yang ada di Dusun Incaan ini, masalah politik, masalah lainnya itu kita anggap lampau, itu adalah pengalaman yang bersejarah. Mudah-mudahan kita tidak mengulangi seperti itu lagi, karena kita ketahui bersama sekarang masalah kefanatismean politik sudah agak berkurang, termasuk tidak menimbulkan gesekan-gesekan, termasuk sekarang sudah antara satu dengan lainnya bisa bekerja sama, karena kita ketahui walaupun sekarang beda haluan politik, tapi di dalam penyaluran untuk kegiatan jalan tol, termasuk bantuan dari DPR, itu sudah bisa dari semua link, tidak menyangkut dari masing-masing partainya sendiri. Sekarang sudah bisa masing-masing memperjuangkan walaupun beda politik, tapi sekarang sudah bisa menyalurkan bantuan itu lewat masing-masing DPR tersebut. Dan kita bersyukur karena DPR di Bedawi yang tentunya membawa bantuan sekarang sudah tidak memilih ini pemilih saya, ini tidak, termasuk konstituennya. Untuk bantuan sekarang
banyak. Walaupun pengalaman-pengalaman dulu mungkin ada kekurangan-kekurangan, tapi kita tetap bersyukur. Walaupun keadaan Pedawi itu kita lihat masalah politis kita ketahui terkapling-kapling, tapi orang yang duduk di DPR pusat, provinsi maupun kabupaten tetap masih membawa bantuan di sini. Mungkin perkiraan kita kapok, tapi tetap ada jalan, kita itu syukuri. Termasuk mudah-mudahan dengan punya link ini dipertahankan. Mudah-mudahan inilah kerjasama kita. Karena tanpa dukungan bapak-bapak, saya selaku penyelenggara pemerintahan di desa dengan BPD, termasuk juga dari pelaksanaan kegiatan yang menyangkut Gapoktan ini yang ada kaitannya tani ternak dengan TPL, tanpa bantuan bapak-bapak untuk proaktif, saya kira tidak akan bisa terjadi. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih. Dengan tanpa bantuan untuk mencari di pusat, karena proaktif dari bapak-bapak mempunyai dukungan termasuk semangat dari bawah, dari rekan-rekan ini, dan sehingga dapat bantuan dari DPR pusat, ini kita perlu acungi jempol. Dan kemudian permasalahan yang perlu juga saya sampaikan, bahwasanya banyak sekali sekarang di luar desa, termasuk mungkin di desa kita ada dulunya untuk menjamurnya untuk mencari bantuan itu kan sudah terjadi dulu, tapi ada yang maju, ada yang tidak. Saya harapkan jangan melihat yang mundur, lihat yang sudah maju. Termasuk saya harapkan di sini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih dari yang ada, poktan-poktan yang ada. Karena banyak sekali juga walaupun sifatnya terakhir untuk mencari bantuan, termasuk kelompoknya paling akhir berdiri, kadang-kadang bisa melampaui dari seniornya Pak ya. Nah inilah, katakanlah Anda junior tapi bisa nantinya melampaui junior, artinya Anda lebih muda untuk mendirikan kelompok, bisa nanti melampaui yang lebih tua. Karena ini harapan kita ke depan, karena di sini tergantung juga keaktifan bapak-bapak, dan apalagi sekarang sudah ada zaman yang canggih, adanya komunikasi. Kalau mungkin tahun jabatan saya pertama, tahun yang dulu kira-kira tahun 90 ya Pak ya, belum ada komunikasi yang begitu baik. Karena sekarang tahun 2000-an ini kita sudah komunikasi, sudah lancar. Bahkan itu adalah penyambung untuk kegiatan ekonomi, untuk kegiatan untuk menyambung komunikasi, menyangkut Gapoktan dan lain sebagainya, termasuk poktan-poktan. Untuk komunikasi sekarang lewat YouTube sudah bisa. Nanti mencari kemajuan bagaimana pengolahan pupuk dan lain sebagainya sudah ada Pak ya. Klik aja di YouTube, nanti Bapak akan sudah bisa mencari pelaksanaan atau bagaimana tata cara untuk bekerja selanjutnya. Saya kira demikian kurang lebih saya menyampaikan pemaparan saya, termasuk tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, langsung saja pada hari ini kelompok tani ternak Jaya Mekar saya resmikan, saya kukuhkan, saya nyatakan keberadaannya. Demikian akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Bulan